اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين Assalamualaikum الإسلام. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin al-qail may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Jamaah pengajian Ramadan Masjid Jami Al-Anwar yang dirahmati oleh Allah. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Melanjutkan yang kemarin, ini saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa an Fudail bin Iyadin radhiyallahu an qala tarkul amali li ajlin nasi riyaun wal amalu li ajlin nasi syirkun wal ikhlasu ay yu'afikallahu minhuma. Di sini diceritakan dari Syekh Fudail bin Iyad radhiyallahu an, beliau berkata, tarkul amali li ajlin nasi riyaun, meninggalkan amal karena manusia itu adalah riya, itu adalah pamer. Jadi justru meninggalkan amal tapi karena manusia itu menurut beliau adalah perbuatan riya. Wal amalu li ajlin nasi syirkun. Sedangkan kalau melakukan amal, ya beramal karena manusia, itu malah dikatakan syirik, ya. Karena kita tahu kemarin-kemarin beramal itu hanya untuk Allah, ya. Beramal itu hanya untuk Allah. Berarti kalau beramal karena manusia, beliau mengatakan justru inilah syirik, ya, menduakan Allah. Wal ikhlasu ayyu'afikallahu minhuma. Sedangkan ikhlas menurut beliau adalah yaitu Allah menghindarkanmu dari keduanya, yaitu dari riya dan syirik tersebut. Kemudian hadis ini akan diperjelas pada, bukan hadis, ini adalah perkataan dari Imam Fudail bin Iyad. Ini akan diperjelas dalam dawuh dari Imam Sahal At-Tustari. Beliau pernah berkata, wa an Sahlin At-Tustari rahimahullahu ta'ala qala nadharal aqyasu fi tafsiril ikhlasi falam yajidu ghaira hadza. Di sini orang-orang pandai di zaman salaf, beliau telah memikirkan mengenai tafsir dari atau pengertian dari ikhlas, dan mereka membuat sebuah kesimpulan bahwa tafsir dari ikhlas itu adalah antakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahdah. Ikhlas menurut para ulama salaf itu adalah gerakan dan diamnya, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau menyendiri atau dalam keadaan terang-terangan, itu hanya karena Allah saja. Lillahi ta'ala wahdah, hanya karena Allah. Jadi pergerakan seseorang, diamnya seseorang, baik itu dalam keadaan tersembunyi, dalam keadaan sendiri misalkan tidak ada orang lain, atau dalam keadaan banyak orang, itu murni karena Allah saja. Ini adalah ikhlas.
Ini bukti bahwa tidak hanya pergerakan saja, tidak hanya amaliyah saja yang butuh niat lillah itu, tapi diam pun itu juga harus karena Allah, ya. Tadi Imam Fudail bin Iyad mengatakan bahwa tarkul amal, tidak mengerjakan sesuatu, ya, tidak beramal tapi karena manusia, itu malah riya, ya. Jadi ikhlas itu tidak mengarah pada sebuah gerakan saja, tapi diam itu juga harus ikhlas karena Allah. La yumazijuhu syai'un, la nafsun wala hawa wala dunyan. Hanya karena Allah saja, itu maksudnya adalah tidak tercampuri dengan sesuatu yang lain, baik itu nafsu, baik itu keinginan ataupun dunia. Ini yang dimaksud dengan hanya karena Allah. Ini yang dimaksud dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu tidak ada catatan-catatan. Saya ikhlas karena Allah, tapi saya ingin sebetulnya sedikit begitu, misalkan, ya, ada orang yang seperti itu. Itu bukan ikhlas. Jadi murni, ya, ikhlas itu murni karena Allah. Tidak tercampuri sedikit pun dengan sesuatu selain Allah. Di sini digambarkan sesuatu selain Allah itu bisa berupa nafsu, bisa berupa keinginan, bisa berupa dunia, hal-hal duniawiyah. Wa anisari rahimahullahu ta'ala qala la ta'mal linnasi syai'an wa la tatruk lahum syai'an. Beliau, ya, Syekh As-Sari di sini, Syekh As-Sari rahimahullahu ta'ala pernah berkata, la ta'mal linnasi syai'an, janganlah kamu beramal sesuatu karena manusia, ya. Wala tatruk lahum syai'an, dan jangan kamu meninggalkan sesuatu juga karena manusia. Wala tughti lahum syai'an, dan janganlah kamu menutupi sesuatu karena manusia. Wala takshif lahum syai'an, dan juga janganlah kamu membuka sesuatu karena manusia. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah semua amaliyah kita, ya, baik itu pergerakan kita, baik itu diam kita, baik itu dalam keadaan sendiri, baik itu dalam keadaan di luar atau di halayak umum, itu tetap kita tidak boleh meniatkan amaliyah kita itu untuk manusia, jangan. Tapi niatilah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kelanjutan dari pengertian dari ikhlas. Wa anil Kusyairi qala afdalus sidqi istiwa'us sirri wa alaniyah. Syekh Al-Kusyairi dalam kitab Risalah Al-Kusyairiyah, ya, menyebutkan beliau bahwa beliau pernah berkata bahwa kejujuran yang paling utama itu adalah keserasian atau kesamaan antara keadaan diam-diam dan keadaan terang-terangan. Jadi orang itu dikatakan jujur menurut Syekh Al-Kusyairi ini adalah yang mana ketika dalam keadaan tidak bersama manusia atau bersama dengan manusia itu sama, ya, sama. Jadi kalau dia misalkan punya amanah, ya, punya amanah jadi ketua apa misalkan, nah di depan jamaahnya dia jujur, kemudian ketika tidak ada jamaah dia tetap jujur. Ini namanya sama antara ketika dia sendirian dan dia di depan orang, sama. Ini namanya orang yang jujur menurut Syekh Al-Kusyairi. Wa anil Harithil Muhasibi rahimahullahu ta'ala as-sadiq huwallazi la yubali walau kharaja an kulli qadrin lahu fi qulubil khalqi min ajli salahi qalbihi. Menurut Syekh Al-Harits Al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala, beliau menafsirkan orang yang jujur, ya, orang yang jujur. Kenapa ikhlas dan jujur itu di sini dimuat dalam satu pembahasan? Karena biasanya ikhlas itu akan bisa kita lihat
akan bisa kita temukan kepada orang-orang yang jujur. Akhirnya ada penggambaran orang jujur di sini. Orang yang jujur ialah orang yang tidak memperdulikan seandainya ada kekaguman di hati makhluk, ya, karena kebaikan hatinya. Begini maksudnya. Ketika ada orang yang hatinya baik, ya, misalkan dia sudah melatih hati kita, melatih hatinya, akhirnya dia menjadi orang yang baik. Kemudian karena kebaikan hati itu biasanya harum, akhirnya didengar oleh banyak orang. Ketika semua orang itu kagum, ya, kemudian dia malah terpesona dengan kekaguman orang lain karena kebaikan hatinya. Nah, ini bukan orang yang jujur sebetulnya, menurut Syekh Al-Haris Al-Muhasibi. Jadi orang yang jujur itu adalah orang yang benar, yang jujur itu adalah orang yang ketika hatinya sudah baik, kemudian ada orang yang memujinya, dia malah tidak peduli. Ya, dia akan bilang, oh itu urusannya sendiri. Yang penting urusan saya dengan Allah. Wala yuhibbu itla'an nasi ala mathaqilidz dzarri min husni amalihi. Kemudian dia juga tidak senang ketika ada sedikit dari amal kebaikannya itu dilihat oleh manusia. Ya, jadi dia tidak senang. Jadi biasanya orang itu ya kadang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya, ya tidak menceritakan, tidak. Ya, karena dia tidak senang kalau ada kebaikan walaupun cuma sedikit dari dirinya itu dilihat oleh manusia atau diceritakan oleh manusia. Wala yakrahu itla'an nasi ala sayyi'i min amalihi. Kemudian dia tidak benci ketika manusia itu melihat kejelekan dari amalnya. Ya. Jadi sebaliknya, ya, dia tidak senang ketika kebaikannya itu dilihat oleh orang, dia juga tidak benci ketika kejelekannya itu dilihat oleh orang. Ini ciri-ciri orang yang benar atau orang yang jujur. Fa inna karahatahu lidzalik dalilun ala annahu yuhibbu ziyadata indahum. Dikarenakan kalau ada orang yang benci ketika kejelekannya itu dilihat oleh manusia, maka sebetulnya itu bukti bahwa dia itu senang agar mempunyai nilai lebih di mata manusia. Walaisa hadza min akhlaqis siddiqin, dan ini bukanlah akhlak dari orang-orang yang siddiqin. Jadi siddiqin itu, ya, orang yang jujur itu adalah orang yang tidak senang kebaikannya dilihat orang dan tidak benci ketika kejelekannya dilihat orang. Ini adalah pengertian dari siddiqin. Wa an ghairihi idza talabtallahu ta'ala bisidqi a'taqallahu mir'atan tubsiru fiha kulla syai'in min ajaibid dunya wal akhirah. Dan juga dikatakan oleh yang lainnya, ulama-ulama yang lain, ketika Allah sudah menuntut seseorang, menuntut kamu untuk berbuat jujur, maka Allah akan memberikan kamu sebuah cermin, ya, cermin di dalam hati, yang mana dengan cermin tersebut kamu akan bisa melihat sesuatu dari keajaiban dunia dan akhirat. Ini maksudnya begini. Ketika Allah sudah menuntut kita untuk berlaku jujur, ya, tentunya Allah akan memberikan sebuah cermin dalam hati yang mana dalam cermin itu kita bisa melihat keajaiban dunia dan akhirat. Ya, kita akan bisa melihat di sana. Inilah faedah jujur. Inilah madorot dari kebohongan. Kita akhirnya bisa menimbang dalam hati. Nah, ketika hati sudah bisa menimbang, ini dampak dari kejujuran, kemudian ini juga dampak dari kebohongan, akhirnya dengan sendirinya kita nanti akan memilih sesuatu yang tidak madorot di dalam dunia dan akhirat kita. Banyak sekali kasus di dunia, entah itu kasus kejahatan, kasus korupsi,
kasus perceraian, ya, kasus perselingkuhan, itu kan dimulai dari ketidakjujuran, ya, yang mana ada ketidaksamaan di sini antara dia dalam keadaan sendiri, dalam keadaan sembunyi, dengan dia dalam keadaan terang-terangan. Korupsi itu kan dilakukan dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Jadi kalau dalam keadaan terang-terangan, banyak orang dia baik, dia menuturkan sebuah program yang positif. Tapi ketika dia dalam keadaan sendiri, dia malah melakukan perbuatan korupsi. Ini bukti bahwa dalam keadaan dia menyendiri dengan keadaan dia di depan publik, ya, itu tidak sama. Nah, ini tanda bahwa orang ini tidak ikhlas, tidak jujur. Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga. Di rumah tangga itu ada kadang, ya, sesuatu yang tersembunyi. Ada sesuatu yang di situ tampak oleh kedua pasangan suami istri. Di dalam kondisi tampak itu sepertinya tidak ada apa-apa. Tapi dalam keadaan tersembunyi itu kadang ada kebohongan di sana. Nah, inilah nanti yang akan merusak sebuah rumah tangga. Ini sekedar contoh bahwa kondisi diam-diam, kondisi tersembunyi dengan kondisi terang-terangan itu haruslah sama. Di sini banyak ulama yang menuturkan dalam qaul-qaulnya bahwa buatlah sama antara kondisi tersembunyi, ya, kondisi menyendiri dengan kondisi banyak orang. Buatlah sama, ya. Jadi kalau kita niat berjuang misalkan, ya, jadi pejabat untuk melayani umat misalkan, ya, untuk membangun sebuah negara dengan niatan yang baik, dalam keadaan menyendiri, dalam keadaan tidak ada orang juga, harusnya itu terpatri dalam hati. Akhirnya tidak ada istilah korupsi, tidak ada istilah penyelewengan, tidak ada istilah perselingkuhan, ya, tidak ada istilah pengkhianatan. Ketika seseorang itu bisa mengkondisikan antara keadaan terang-terangan dan keadaan menyendirinya dibuat sama, murni karena Allah. Wa aqawilus salaf fi hadza katsiratun. Menurut Imam Nawawi di sini diterangkan bahwa qaul-qaul ulama salaf di dalam hal ini, mengenai hal ini itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Asyarna ila hadhil ahrufi minha tambihan alal matlub. Ini beliau tampilkan di sini, ya, karena memang menjadi sebuah tuntutan, ya. Ini juga dampaknya nanti akan membahas tentang keikhlasan seorang pengajar, ya, pengajar Al-Qur'an, kejujuran seorang pengajar Al-Qur'an dan orang yang belajar Al-Qur'an. Wa qad dzakartu jumalan fi min dzalika ma'a syarhiha fi awwali syarhil muhadzab. Sebetulnya menurut Imam Nawawi perkataan atau dawuh-dawuh ulama salaf itu beliau tulis dalam kitab beliau yang lain, ya, yaitu di awalnya kitab Syarhil Muhadzab milik beliau. Di sana diterangkan panjang lebar beserta dengan syarahnya. Ini sekedar info, silahkan dibuka, ya. Kitab Syarah Muhadzab di sana akan diterangkan panjang lebar. Kemudian juga banyak qaul-qaul ulama salaf yang lebih lengkap di sana. Wa damamtu ilaiha min adabil muallim wal muta'allim wal faqih wal mutafaqqih ma la yastaghni anhu talibul ilmi. Yang mana di dalam kitab Syarah Muhadzab nanti, ya, itu terhimpun di dalamnya adab-adab orang yang mengajar, adab-adab orang yang belajar, adab-adab atau tata krama seorang faqih dan seorang mutafaqih, yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh penuntut ilmu. Ini adalah sekedar tambahan di belakang ini, ya, bahwa ini adalah sebagian dari keterangan saja mengenai ikhlas dan mengenai kejujuran. Mungkin sampai di sini saja pembahasan kita untuk hari ini. Besok akan kita lanjutkan kembali karena bab 4 ini masih panjang, ya. Karena ini merupakan bab inti, ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.